Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sania dari kelas Manajemen 3K dengan NPM 0211230014. Di sini saya ingin membahas topik tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan antara negara-negara di dunia, memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka, meningkatkan efisiensi, produksi, dan perluas pasar. Bagaimanakah perdagangan internasional di masa lalu, masa kini, dan masa depan? Perdagangan internasional di masa lalu. Yang pertama ada jalur sutra atau Silk Road. Jalur sutra salah satu rute perdagangan darat paling terkenal yang menghubungkan Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Jalur ini digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan porselen. Yang kedua, penjelajahan maritim. Pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Portugis dan Spanyol menjelajahi lautan untuk mencari rute perdagangan baru, membuka perdagangan dengan Asia dan Amerika. Yang ketiga, kolonialisme. Negara-negara Eropa mendirikan koloni di Asia, Afrika, dan Amerika untuk mengamankan sumber daya alam dan pasar. Ekspor barang mentah dari koloni dan impor barang jadi dari Eropa menjadi ciri utama. Perdagangan internasional di masa kini. Yang pertama ada globalisasi, penyatuan pasar global di mana barang, jasa, dan modal berpindah dengan bebas melintasi batas-batas negara. Yang kedua, perdagangan elektronik yaitu e-commerce. Platform seperti Alibaba, Amazon, dan eBay memfasilitasi perdagangan lintas negara. Konsumen dapat membeli barang dari berbagai negara dengan mudah. Yang ketiga, negara berkembang sebagai pemain utama. Negara-negara seperti China, India, dan Indonesia menjadi produsen dan eksportir utama barang manufaktur. Yang keempat, perjanjian perdagangan bebas. Kesepakatan seperti NAFTA yang kini USMCA, ASEAN Free Trade Area, dan Uni Eropa memfasilitasi perdagangan bebas antar anggota, mengurangi tarif dan hambatan non-tarif. Selanjutnya, perdagangan internasional di masa depan. Yang pertama ada trade tech, yaitu integrasi teknologi digital dalam perdagangan seperti blockchain untuk verifikasi transaksi, IoT untuk pelacakan barang, dan EA untuk prediksi permintaan pasar. Yang kedua, berlanjutan, yaitu menekan penekanan pada perdagangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Inisiatif seperti pengurangan emisi karbon dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang ketiga, diversifikasi pasar, yaitu mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dengan mencari pasar baru dan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, otomatisasi dan IA, yaitu penerapan kecerdasan buatan dan robotik untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan logistik, serta mengurangi biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada masalah dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ketegangan politik. Konflik antar negara seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China dapat mengganggu aliran perdagangan. Yang kedua, ketidakstabilan rantai pasokan.
Pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan rantai pasokan global dengan gangguan produksi dan distribusi barang. Yang ketiga, regulasi perdagangan. Perbedaan regulasi antar negara, tarif, dan hambatan non-tarif seperti kuota dan standar keamanan dapat menghambat perdagangan. Yang keempat, dampak lingkungan. Transportasi barang antar negara berkontribusi terhadap emisi karbon dan polusi lingkungan. Selanjutnya ada solusi untuk masalah perdagangan internasional. Yang pertama, kerjasama internasional. Meningkatkan dialog dan kerjasama antar negara melalui organisasi internasional seperti WTO untuk mengurangi hambatan perdagangan. Yang kedua, inovasi teknologi. Menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam rantai pasokan. Misalnya, blockchain untuk verifikasi transaksi dan IoT untuk pelacakan barang. Yang ketiga, kebijakan perdagangan inklusif. Mengembangkan kebijakan yang mendukung perdagangan yang adil dan inklusif, memastikan bahwa manfaat perdagangan dirasakan oleh semua pihak. Yang keempat, perlindungan lingkungan, yaitu mendorong praktik perdagangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, perdagangan energi terbarukan, dan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Memungkinkan negara-negara memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, transport teknologi dan inovasi. Perdagangan internasional mendorong inovasi dan perkembangan teknologi baru melalui aliran informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Itu membantu negara-negara mengembangkan sektor ekonomi yang berbeda, mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja, dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang keempat, peningkatan hubungan diplomatik. Perdagangan bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara, menciptakan stabilitas dan perdamaian global. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah tulang punggung ekonomi global yang memungkinkan untuk barang dan jasa antar negara dari masa lalu hingga masa depan. Perdagangan internasional akan terus berkembang dengan tantangan dan peluang baru. Dengan strategi yang tepat, negara-negara dapat mengatasi masalah yang ada dan memanfaatkan manfaat dari perdagangan internasional. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.